أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Aku berlindung kepada Allah dari tipu daya setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. Qaf ayat 9. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, penuh keberkahan yang Allah turunkan. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun dan biji-biji yang akan diketam. Biji-biji seperti gandum, beras, jagung, dan aneka palawija yang lainnya juga ditumbuhkan dari kebun itu. Hidayah dari ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, yang Maha Mencipta, yang memberikan nikmat kepada seluruh hambanya melalui hujan yang diturunkan dari langit, lalu tumbuhlah di kebun itu berbagai macam biji-bijian yang siap untuk dipanen. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ. Dan Allah pula lah yang membuat pohon kurma yang tinggi-tinggi batangnya, lagi mempunyai mayang yang bersusun-susun, yang memberikan banyak manfaat di setiap bagian-bagian daripada pohon kurma itu. Hidayah dari ayat ini. Bahkan pohon kurma dengan semua detail, bukan cuma buahnya yang nikmat dan penuh manfaat, tetapi bentuk pohon kurma yang dibuat bermayang-mayang pun Allah lah yang memberikan nikmat bagi siapa yang ingin menikmati dan bersyukur kepadanya. رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. Qaf ayat 11. Diturunkannya air hujan dari langit, lalu tumbuhlah di kebun itu berbagai macam bijian yang siap diketam, termasuk kurma dengan semua bentuknya, adalah satu pemberian kepada hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, yang tadinya tandus, kering kerontang, tak dapat dijadikan sebagai sumber kehidupan. Seperti itulah terjadinya kebangkitan dari kuburmu setelah kiamat nanti. Hidayah dari ayat ini. Allah lah yang Maha membangkitkan semua manusia dari kuburnya setelah hari kiamat nanti, untuk dimintakan pertanggungjawaban atas semua perbuatannya. Dan semua itu mudah untuk dicerna. Sebagaimana tanah yang tadinya kerontang tiba-tiba menjadi hidup dan memberikan kehidupan, semudah itu Allah membangkitkan manusia dari kuburnya. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Qaf ayat 16. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada
urat lehernya sendiri yang terhubung dengan hatinya. Hidayah dari ayat ini. Allah lah yang maha tahu tentang setiap diri manusia. Bahkan setiap bisikan hati manusia. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari pengetahuan Allah. Dialah Sang Pencipta manusia yang maha mengetahui tentang manusia ketimbang manusia itu sendiri. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Al-Waqi'ah ayat 57. Kamilah yang telah menciptakanmu dan menjadikanmu dari tidak ada menjadi ada, sampai tidak ada lagi dan dibangkitkan lagi. Maka mengapakah kamu tidak mau membenarkan akan ada harinya kebangkitan? Hidayah dari ayat ini. Karena Allah yang telah menciptakan dan Allah pula yang mematikan, maka sungguh Dialah yang maha membangkitkan kembali manusia untuk dimintakan pertanggungjawaban atas semua amalnya. Afara'aytum ma tumnun. Al-Waqi'ah ayat 58. Sudahkah kamu memperhatikan apa yang kamu pancarkan berupa air mani ke dalam rahim istrimu? Hidayah dari ayat ini. Dengan memperhatikan proses penciptaan manusia dari tanah, kemudian dari setetes air mani menjadi manusia. Cukup menjadi jejak bagi manusia jika ingin mengetahui penciptanya, yang maha menciptakan, sekaligus maha menghidupkan dan mematikan dan membangkitkan kembali. A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Al-Waqi'ah ayat 59. Kamukah yang menjadikannya, ataukah kami yang mengadakannya? Air mani yang kau pancarkan ke rahim istrimu itu, lalu dia menjadi sosok janin dan keluar menjadi seorang bayi. Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami yang mengadakannya? Hidayah dari ayat ini. Allah yang maha mencipta manusia, yang maha memenuhi semua kebutuhan manusia. Mulai dari prosesnya dari air yang hina sampai menjadi mulia. Maka dia pula satu hari nanti yang akan membangkitkan manusia untuk dimintakan pertanggungjawaban atas semua amalnya. Afara'aytum ma tahruthun. Al-Waqi'ah ayat 63. Sudahkah kamu memperhatikan apa yang kamu tanam? Dari benih yang keluar dari tanah, meratakan permukaan tanah, lalu menjadi tanaman yang hidup, bisa menghidupkan kamu. Sudahkah kamu pikirkan? Hidayah dari ayat ini. Allah lah yang telah menciptakan tanamanmu dari benih dan kemudian keluar melalui retakan permukaan tanah. Seperti itu juga satu hari kamu dibangkitkan dari kuburmu. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Al-Waqi'ah ayat 64. Kamukah yang menanamnya atau kami penanamnya? Kamukah yang membuat benih itu menjadi tumbuh dan menjadi tanaman? Ataukah kami yang menjadi penanamnya sekaligus menghidupkannya dan menjaganya sampai kamu bisa menikmatinya? Allah di balik semua yang merekayasa tanaman dari benih menjadi sebuah tanaman, dan Allah pula yang menjaganya. Karena dialah yang menciptakannya. Karena Allah yang telah menciptakanmu
sebagai hidayah dari ayat ini adalah, maka dia pula yang nantinya yang akan menghidupkan kamu, membangkitkan kamu dari kuburmu. أفرأيتم الماء الذي تشربون. Al-Waqiah ayat 68. Sudahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Dengan air itu kamu hidup? Karena 2/3 tubuhmu berunsur air, dan kamu sangat membutuhkan air. Hidayah di balik ini. Allah yang menciptakan kamu sebagai makhluk hidup dari air, dan Allah yang membuat 2/3 tubuhmu berunsur air, dan Allah pula yang menciptakan air untuk kamu minum agar kamu tetap hidup. Dialah yang menciptakan kamu, Dia pula yang akan mematikan kamu. Dia pula yang akan membangkitkan kamu dari kuburmu.